kangen, sudah rindu dengan keluarga kami. Fasa'alana amman tarakna fi ahlina. Beliau bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan di tengah keluarga kami. Fa'akhbarnahu wa kana rafiqan rahiman. Kemudian kami mengabarkan beliau, dan beliau orangnya sangat lembut dan penyayang. Jadi jamaah sekalian, inilah sifat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rafiqan rahiman. Belas kasih dan punya sifat rahmat. Bahkan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga membenarkan ini, menegaskan sifat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian. Maksudnya rasul ini dari golongan manusia, bukan dari golongan jin. Jadi memudahkan kita untuk belajar, untuk mengikuti beliau. Dan beliau merasa berat terhadap semua yang bisa mencelakakan kita, mencelakakan kalian. Dan beliau sangat bersemangat terhadap semua yang bisa mendatangkan manfaat untuk kalian. Dan terhadap orang-orang yang beriman, kata Allah, beliau rauf, beliau rahim. Beliau sangat lembut, santun, lagi sangat perahmat. Jadi jamaah sekalian, inilah sifat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu aneh kalau ada orang yang mengaku, mengklaim dirinya mengikuti manhajus salaf, tapi dia kasar, dia bengis, dia susah untuk senyum, dia seakan tidak memiliki rahmat, apalagi sesama ahlu sunnah. Ini bertentangan dengan sifat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Kembalilah, pulanglah ke tengah keluarga kalian. Jadi jamaah sekalian, ini Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairits datang kepada Nabi untuk belajar 20 hari, menuntut ilmu. Setelah Nabi lihat mereka sudah rindu, sudah kangen, maka kata Nabi, kembali ke keluarga kalian, ajar mereka dan perintahkan mereka, dan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi jamaah sekalian, dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa kalau usia masih muda, itu usia yang lebih kuat dalam mencari ilmu. Makanya sebagian ulama mengatakan jangan cepat-cepat nikah bagi anak muda. Dia tidak ada di sini. Jangan cepat-cepat nikah. Kalau dia masih bisa tahan. Kenapa? Itu tadi. Kalau dia masih muda, belum banyak kesibukannya, maka dia akan fokus untuk belajar. Demikian pula jamaah sekalian, Nabi katakan, sampaikan ilmu kepada mereka. Jadi, setelah kita tahu, kita wajib menyampaikan. Perintahkan mereka kepada kebaikan. Ini juga terdapat dalil bahwa wajib untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan jamaah sekalian, umat Islam
menjadi umat yang terbaik itu karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah manusia. Maksudnya umat Islam. Dan tentu yang paling utama di sini adalah para sahabat. Kalian memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, lihat sifatnya orang yang terbaik. Dia memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari dosa. Dan beriman kepada Allah. Makanya kalau tiba penghujung tahun, itu sebenarnya ada kesempatan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebab di penghujung tahun umat Nasrani memperingati atau meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut sebagai Yesus berhak untuk diibadahi dan lahir ke muka bumi. Tapi jamaah sekalian, orang yang ikut merayakan hari-hari besar non-muslim itu tidak akan mungkin bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak mungkin. Jadi inilah kesempatan untuk berdakwah kepada umat Nasrani, bukan malah ikut. Dan sebesar-besar kebaikan adalah tauhid, sebesar-besar kemungkaran adalah syirik. Makanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan orang-orang Nasara. Dan ini kita harus lanjutkan juga ikut menyampaikannya. Dalam surah An-Nisa ayat yang 171, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqqa." Wahai ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasara, jangan kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Jangan kalian berkata atas nama Allah kecuali kebenaran. Innamal masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasulullah dan firman Allah yang Allah firmankan kepada Maryam melalui malaikat Jibril dan ruh ciptaan dari Allah. Fa'aminu billahi wa rusulih. Kata Allah, berimanlah kalian seluruhnya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wala taqulu salatah. Jangan kalian mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu khairal lakum. Berhentilah dari keyakinan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu sesembahan, Tuhan yang esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci dia untuk mengambil seorang anak. Sebab yang butuh anak itu makhluk, butuh untuk dirawat, butuh untuk ada penerusnya, butuh untuk dicarikan makan uang kalau orang tuanya sudah tua. Makanya di sebagian negara barat
Kalau anak-anaknya sudah sukses, mereka pergi meninggalkan orang tuanya. Bahkan tidak segan-segan sebagian orang-orang yang di negara barat itu menitipkan orang tuanya di pantai penitipan. Kenapa? Tidak sanggup, tidak punya adab, tidak mengetahui kewajiban bakti kepada kedua orang tua. Bahkan sebagian mereka orang tuanya sudah mati berhari-hari, tidak ada yang tahu. Maka mereka butuh anak. Tapi sayang, anak yang mereka besarkan, lahirkan, ternyata mengkhianati mereka. Adapun Islam, mereka menempatkan hak orang tua nomor 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah menetapkan agar supaya kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Perhatikan jemaah sekalian, setelah hak Allah, hak orang tua. Bahkan Nabi mengabarkan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni an amaratiha," kabarkan saya ciri hari kiamat. Apa kata beliau? Di antara ciri tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Di antara maksud atau syarah penjelasan hadits ini, maksudnya orang tua melahirkan anak durhaka, sehingga orang tuanya seakan-akan jadi tuan, sedangkan sehingga orang tuanya seakan-akan jadi budak dan anaknya itu sebagai tuan. Itu ciri hari kiamat. Jadi adapun Allah Maha suci Dia. Tidak mungkin Allah mengambil anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, kata Allah. Milik Dialah semua yang di langit dan di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai penolong dan pencukup. Jadi ini jamaah sekalian, larangan Allah kepada umat Nasrani agar supaya mereka berhenti dari mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, sebenarnya mereka juga bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Jadi Imam Al-Baghawi rahimahullah menyebutkan tafsirnya terkait ayat itu tadi. Wa yuqalul malkaniyah, ada sekte umat Nasrani yang disebut al-malkaniyah. Yaquluna Isa huwa Allah, mereka mengatakan Isa itu Allah, Allah itu Isa. Wal yaqubiyah yaquluna ibnullah, sedangkan sekte al-yaqubiyah mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Wan nusturiyah yaquluna thalithu thalathah, sedangkan kelompok nusturiyah mereka mengatakan Isa satu dari yang 3. Jadi mereka juga bingung, mereka juga berpecah-pecah, sampai dikatakan idza jatama'a asyaratun minan nasara faftaraku ala ahada asyara kaulan, jika ada 10 umat Nasrani berkumpul, maka pasti pendapatnya bisa menjadi 11. Gak jelas siapa jamaah sekalian yang mengajarkan ucapan ini. Allamahum rajulun minal yahud yuqalu lahu Paulus, yang mengajarkan mereka laki-laki dari Yahudi pura-pura masuk agama Nasara, namanya Paulus. Iya. Jadi inilah terjadi keyakinan seperti ini, dan Allah telah menyatakan seluruhnya kufur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, sungguh telah kufur, kata Allah, yang mengatakan bahwa Allah adalah
Al-Masih putra Maryam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Jadi ini semua bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, menuntut ilmu itu untuk diamalkan dan untuk disampaikan serta untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat. Demikian pula para ulama menjelaskan bahwa bisa dipetik dari hadits yang mulia ini, kalau di negaranya tidak ada yang mengajarkan ilmu agama, harus dia melakukan rihlah supaya dia bisa belajar ilmu agama. Sebagaimana Abu Sulaiman Malik Ibnul Huwairits dan teman-temannya datang duduk bersama Nabi 20 hari untuk belajar. Dan mereka meninggalkan orang-orang yang mereka cintai, keluarga mereka. Jadi inilah teladan umat generasi yang terbaik. Kemudian kata Nabi, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Artinya apa? Harus kita mempelajari jamaah sekalian tata cara salatnya Nabi. Harus kita belajar fikih. Sebab kita tidak bisa melihat langsung beliau salat. Dan itu sudah dibukukan oleh para ulama. Yang paling masyhur buku-buku fikih 4 madhab. Makanya definisi salat itu adalah ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah, yang berisi ibadah berupa ucapan maupun perbuatan, gerakan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu definisi salat. Tidak seperti yang dikatakan sebagian orang. Apa yang dia bilang? Salat itu yang penting orang mengingat. Kalau orang sini bilang yang penting ngurangi. Makanya ada teman atau ada kisah, dia pergi sholat Jumat, ada orang tua duduk-duduk di depan rumahnya. Dia tegur, kenapa tidak sholat Jumat? Itu kan laki-laki wajib sholat Jumat. Siapa bilang saya tidak sholat? Saya duduk, berbaring, berdiri setiap saat. Dikir, itulah yang saya lakukan. Itulah sholat. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, kalau itu definisi sholat, berarti kita harus hapus buku-buku fikih yang menjelaskan tentang definisi sholat. Ini penyimpangan sebagian orang. Baik. Kemudian kata Nabi, "Faidah hadaratis shalah falyu'addin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Jika waktu salat sudah hadir, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan adzan dan salah seorang atau orang yang paling tua usianya mengimami di antara kalian. Jemaah sekalian, di sini ada beberapa faidah. Yang pertama, disyariatkan azan setiap kali akan masuk waktu sholat, dan itu hukumnya fardu kifayah. Mengumandangkan adzan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau daerah itu meninggalkan adzan, maka seluruhnya berdosa. Demikian pula kita dapat pelajaran di sini, yang menjadi imam itu yang paling tua. Itu salah satu syaratnya. Tapi ada hadis khusus dari Abi Mas'ud Al-Ansari yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi menyebutkan bagaimana kriteria imam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul kaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum yang paling banyak ilmunya dan hafalannya terhadap Al-Quran. Ini syarat yang pertama. Siapa yang banyak hafalannya, banyak ilmunya tentang Al-Quran, maka dia berhak menjadi imam. Fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'lamuhum bis sunnah. Jika kalau ilmunya, hafalannya tentang Al-Quran sama, maka dilihat
siapa yang paling banyak ilmunya tentang sunnah, tentang hadis. Siapa yang paling banyak hafal, siapa yang paling banyak paham hadis. Fa in kanu fi sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Maka jika itu juga sama, maka dilihat siapa yang paling duluan hijrah. Sekarang mungkin belum ada hijrah. Hijrah itu asalnya maknanya berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim. Nah, kalau tidak ada yang seperti itu, maka dilihat siapa yang lebih dulu meninggalkan dosa dan menjalankan perintah. Itu makna hijrah juga. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman. Jika yang meninggalkan juga dosa dan menjalankan perintah itu sama waktunya, maka siapa yang lebih dulu masuk Islam. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi, fa'aqdamuhum sinnan, yang paling tua di antara mereka. Jadi jemaah sekalian, yang paling tua maksudnya apa? Karena kalau yang paling tua, yang paling banyak amal solehnya dan paling duluan masuk Islam. Jadi yang pertama, yang paling banyak dulu hafalannya, ilmunya tentang Al-Quran. Kemudian yang paling banyak hafalannya, ilmunya tentang hadis. Yang ketiga, yang paling duluan taubat atau hijrah. Kalau itu sama, siapa yang paling duluan masuk Islam atau siapa yang paling tua umurnya. Ini jamaah sekalian kata para ulama, kalau masjid itu tidak punya imam rotib. Kalau tidak punya imam rotib, kita timbang seperti itu. Tapi kalau masjid kita ini ada imam rotib, Nabi ingatkan, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Jangan coba-coba seorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya. Jadi ya mas kalian, tidak boleh kita jadi imam. Kalau di masjid itu ada imam ratib, Nabi larang jangan jadi imam di tempat kekuasaan orang lain. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'nihi. Dan kalau dia bertamu, jangan dia duduk di tempat andalan atau terbaik atau khusus bagi tuan rumah kecuali dengan izinnya. Jadi ya mas kalian, itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jamaah sekalian, kalau imamnya yang mempersilahkan, enggak masalah. Walaupun kata para ulama, jamaah yang hadir di situ lebih bagus dibanding imam rotib. Berdasarkan hadits ini tidak boleh dia mengimami di daerah kekuasaan orang lain. Jadi ini petunjuk dari Nabi SAW. Dan sebagian ulama mengatakan menjadi imam lebih afdal dibanding orang yang mengumandangkan adzan. Walaupun sebagian juga mengatakan yang lebih afdal yang mengumandangkan adzan daripada imam. Tapi kalau kita lihat hadits ini, Nabi berikan syarat khusus untuk imam. Sedangkan adzan, Nabi cuma katakan falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaklah salah seorang di antara kalian adzan sebelum sholat. Iya. Baik, demikian pula iqamah. Ketika Al-Allamah Al-Fauzan Habibullah ditanya, apakah kita iqamah jika kita sedang safar? Kata beliau, iya. Kita juga iqamah sebelum kita sholat. Ini hadits yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang menjadi pembahasan di sini, seorang laki-laki penanggung jawab di tengah keluarganya. Sahabat setelah belajar 20 hari disuruh pulang oleh Nabi mengajarkan keluarganya beramar ma'ruf dan nahi mungkar, menyampaikan apa yang telah mereka ketahui. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan jamaah sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir,
Adibuhum wa allimuhum. Maksudnya ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Kalau kita tidak sanggup, maka insyaallah taala dengan menyekolahkan dia di sekolah yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti manhajus salaf, Rasulullah dan para sahabat. Demikian pula mengajak mereka di tempat-tempat kajian sunnah, insyaallah taala mudah-mudahan itu bagian dari tanggung jawab orang tua kepada anaknya, sehingga ketika Allah bertanya, maka kita pun bisa menjawab atau mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Wallahu taala alam. Kalau masih ada waktu, barangkali yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Saya persilahkan. Baik, jemaah sekalian, sudah disebutkan oleh Nabi bahwa urutan yang pertama, ya ummul kaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami, yang berhak mengimami orang yang paling banyak hafalannya dan paling paham tentang Al-Quran, kitabullah. Jadi walaupun dia memenuhi syarat dari sisi usia, tapi kalau dia memiliki hafalan dan pemahaman Al-Quran terbatas, maka yang lebih muda tadi lebih berhak, sebab dia memenuhi kriteria yang pertama. Adapun usia, Nabi sebutkan bagian akhir, bagian terakhir. Di hadits ini Nabi sebutkan di awal yang paling paham Al-Quran dan paling banyak hafalannya. Iya. Kecuali kalau orang tua itu adalah imam ratib di masjid tersebut, maka tentunya sebagai ahlus sunnah kita tidak boleh mengimami dia di daerah kekuasaannya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ahlus sunnah itu arhamun nasi bil khalqi wa a'lamun nasi bil haqqi. Yang paling sayang kepada orang dan paling ngerti tentang ilmu. Jadi hendaklah kita menghindari clash atau keributan hanya karena masalah keimaman ini dalam sholat. Ini wallahu alam. Ada yang lain, saya persilahkan. Padahal. Assalamualaikum. Baik. Jemaah sekalian, kita lihat alasannya. Kenapa dia menjamak? Kalau dia menjamak karena safar atau karena hujan, maka itu termasuk alasan yang dibolehkan untuk menjamak.
Nah, tapi kalau tidak ada udur, maka asalnya sholat itu dilakukan sesuai dengan waktunya. Makanya jamaah sekalian, kata Nabi, man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengarkan azan kemudian dia tidak datangi, maksudnya di sini azan di 5 waktu, kemudian dia tidak datangi, maka tidak ada sholat untuknya kecuali kalau dia punya udur. Ini juga dijadikan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin sebagai dalil wajibnya seorang laki-laki sholat berjamaah di masjid kecuali kalau ada udur. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau mendapati mereka menjamak? Maka jamaah sekalian, kalau kita bisa cari masjid yang lebih baik, imamnya lebih paham tentang hukum-hukum sholat, maka itu lebih afdal. Di sini saya luput tadi ingatkan bahwa para ulama juga mengatakan di samping kriteria yang disebutkan oleh Nabi ini, maka sang imam juga harus mengetahui hukum-hukum sholat atau fikih tentang sholat, tentang rukunnya, wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Itu kewajiban seorang imam. Kalau kita bisa mencari imam yang sempurna seperti itu, maka itu lebih afdal. Namun jamaah sekalian, bukan berarti kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid dekat rumah kita, tidak. Sebab itu juga bisa jadi menimbulkan fitnah, perpecahan. Selama sholatnya itu sah. Jadi, kalau bisa kita ingatkan, kita sampaikan, alhamdulillah. Kalau kita bisa ikut andil menjadi pengurus di situ, alhamdulillah. Sehingga kita ingatkan bahwa sholat itu asalnya masing-masing waktunya. Sebagaimana juga yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, Allah tegaskan, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat atas orang-orang yang beriman adalah ibadah yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Kita ingatkan, kita nasihati. Mudah-mudahan setelah itu dia mau sholat sesuai dengan waktunya. Bahkan jamaah sekalian, yang lebih afdal kata Lajnah Daimah, sholat masing-masing waktu. Kalau tidak ada sesuatu yang memberatkan. Misalnya kita sedang safar. Itu safar mobil pribadi. Bukan mobil bus, bukan mobil tumpangan. Artinya kita bisa singgah kapan saja. Mobilnya juga enak, nyaman. Ada juga sopirnya. Kalau kita bisa singgah di setiap waktu, kenapa tidak? Itu asalnya sholat. Tegakkan di setiap waktunya. Kecuali kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin, sholat tepat waktu untuk musafir menjadikan dia berat di tengah perjalanannya, maka boleh dia jamak. Seandainya dia butuh istirahat, butuh tidur, ngantuk dia, maka boleh dia sholat menjamak karena beratnya perjalanan. Tapi kalau tabligh akbar santai-santai, ada penjual coto singgah dulu, tambah lagi cotonya gratis ketupat, itu kan pribadi, bisa tinggal kapan saja, maka lebih bagus kita tinggal. Iya, lebih bagus kita tinggal. Ini wallahu alam. Ada yang lain, saya persilahkan. Iya. Jadi orang awam kenapa tadi? Baru kenal dakwah. Terus
lingkungannya. Baik, baik, baik. Wafik barakallah. Jamaah sekalian, ketahuilah bahwa hinaan, celaan untuk pengikut kebenaran itu akan selalu ada. Lihatlah manusia terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam surah Al-Qalam? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Musyrikin Makkah, kalau mereka mau safar, sebutkan dalam sirah Nabawi, mereka menitipkan harta-harta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika musyrikin Makkah bertengkar, siapa yang meletakkan pertama kali Hajar Aswad, maka mereka mengundang Nabi Muhammad agar supaya tidak ada lagi keributan. Beliau dijuluki Al-Amin, orang yang paling amanah, tidak pernah bohong. Tapi jamaah sekalian, begitu turun ayat, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir, wahai yang berselimut. Karena saat itu Nabi berselimut, beliau ketakutan bertemu dengan Jibril alaihissalam, diselimuti oleh istri tercinta Khadijah. Kata Allah, wahai yang berselimut, bangkit, berikan peringatan. Maksudnya kata para ulama di tafsir, berikan peringatan musyrikin Makkah supaya mereka berhenti dari syirik. Langsung berubah julukan itu. Al-Amin menjadi apa? Menjadi sahir, bukan sihir. Menjadi majnun, orang gila. Orang yang terkena sihir sehingga yang dia ucapkan itu ucapan orang gila. Perhatikan jamaah sekalian. Bahkan beliau harus terusir dari kota kelahiran, dari Makkah. Tempat lahirnya beliau, tempat besarnya beliau, tempat teman-temannya semua di situ. Ini manusia terbaik. Apalagi cuma kita. Jadi julukan-julukan buruk seperti Wahabi, Kadrun. Apa Kadrun? Kadal gurun. Subhanallah. Atau radikal. Itu santai saja. Ini di medsos banyak yang bully nih. Kadang dia bilang Ustadz laptop. Ada ikhwah yang bilang itu bukan laptop, itu iPad. Jadi bantannya juga tidak mencukupi. Bagaimana cara istiqomah? Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Yang kedua, tidak usah pusing. Tidak usah pikirkan, tidak usah pusing. Selama kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman Nabi dan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami akan terus-menerus menolong orang yang beriman. Jadi itu memang janji Allah, menolong orang beriman. Dan pilih teman yang baik. Kalau lingkungannya rusak, hijrah ke pondok pesantren. Iya. Banyak sekarang rumah-rumah yang dekat pondok sunnah. Kalau dia tidak bisa tahan di situ, tapi kalau masih bisa dia tahan, maka sebaiknya dia tinggal di situ kalau belum punya kemampuan. Jadi itu tadi, berdoa, cuek, tidak usah pusing, sabar saja. Yang ketiga, kalau dia mampu untuk meninggalkan lingkungan itu, kalau dia tidak tahan, maka lakukan. Tapi kalau dia belum mampu, maka dia bersabar. Dan pilih teman-teman yang baik, pilih kajian sunnah, datangi istiqomah. Dengan itulah, dengan ilmulah, kita akan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan nikmat terbesar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah, telah
Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu Islam. Dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku. Maksudnya apa? Dengan mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya iman, cahaya ilmu. Siapa yang paling banyak ilmunya, dia yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridhoi untuk kalian agama Islam sebagai agama kalian. Dan ketahuilah jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, Bada'al Islamu ghariban, Bada'al Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba. Islam berawal dalam kondisi asing. Karena kenapa? Di tengah musyrikin Makkah, mereka menyeru supaya mereka meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Maka aneh bagi mereka. Agama nenek moyang sudah dari dulu menyembah berhala. Datang Islam memerintah untuk menyembah Allah yang satu saja. Maka asing di tengah mereka. Wa sayaudu ghariban, kata Nabi, maka Islam akan kembali menjadi asing. Maksudnya asing bagaimana? Di tengah rusaknya manusia, ada umat Islam yang melakukan perbaikan. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Jadi sabarlah, nggak usah diperhatikan, nggak usah dipikirkan, berdoa kepada Allah dan pilih teman-teman yang baik, datangi kajian sunnah, istiqomah sampai malakul maut datang menjemput kita. Ya mas, kalau mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.